Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita kembali lagi belajar sejarah peminatan bersama dengan Bu Fatma. Nah, materi kita kali ini adalah mengenai sumber-sumber sejarah. Silakan simak materinya ya, Nak. Sebelum kita lanjut, silakan tuh subscribe. Ananda, pernahkah Ananda dengar pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang? Kira-kira apa maksudnya ya? Nah, artinya setiap makhluk hidup pasti meninggalkan bukti keberadaannya. Apalagi manusia yang bukti peninggalannya dapat menjadi bahan rekonstruksi kisah atau peristiwa masa lalu. Nah, bahan inilah yang kita jadikan sebagai sumber sejarah. Coba Ananda perhatikan gambar di samping Ibu. Pentingkah surat ini bagi Ananda? Tentu penting. Jika tidak ada surat ini, tentu Ananda tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, surat ini juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Karena surat ini membuktikan bahwa kita sudah menamatkan satu jenjang pendidikan. Nah, jadi arti sumber sejarah apa? Nah, sumber sejarah itu adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang peristiwa masa lalu. Bisa dipahami, Nak? Nah, sekarang kita masuk pada sifat sumber sejarah. Berdasarkan sudut pandang dari pembuat sumber, sifat sumber sejarah itu terbagi dua. Yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer ini maksudnya adalah jika sumber atau penulis sumber terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Artinya, penulis sumber melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Contoh, orang atau wartawan yang meliput peristiwa demonstrasi. Hasil videonya bisa dijadikan sebagai sumber primer. Itu jika tidak diedit ya. Nah, yang kedua, sumber sekunder. Yaitu jika sumber atau penulis sumber mendapatkan informasi dari orang lain atau sumber primer. Artinya, pemberi informasi pada sumber sekunder bukanlah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Contohnya, orang yang menceritakan peristiwa demonstrasi yang informasinya didapatkan dari orang lain. Nah, bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sumber sejarah ini juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama berdasarkan bentuknya terbagi 4, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan sumber visual audiovisual. Sumber tertulis ini contohnya adalah laporan, catatan pribadi, surat, atau surat kabar. Kalau sumber lisan itu contohnya hasil wawancara dengan narasumber. Sumber benda itu contohnya adalah foto, arca, candi. Dan terakhir sumber visual dan audiovisual. Yang dimaksud dengan sumber visual adalah sumber yang bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya foto, candi, arca, itu kan bisa dilihat oleh mata kita. Kalau sumber audiovisual, sumber yang bisa dilihat dan didengar oleh mata dan telinga kita. Contohnya adalah film dokumenter tentang peristiwa sejarah. Selanjutnya, jenis sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya terbagi 3. Yang pertama adalah sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer ini disebut juga dengan sumber pertama. Maksudnya adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung para pelaku sejarah. Contohnya adalah sumber naskah perjanjian, arsip benda, atau sumber lisan yang berasal dari para pelaku sejarah. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber ini berasal dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Contohnya, laporan penelitian, terjemahan kitab-kitab suci. Nah, itu contohnya.
Nah, yang ketiga, sumber tersier, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung ke lapangan. Contohnya adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Dibandingkan ketiganya, sumber primer memiliki tingkat kredibilitas yang paling kuat karena terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sumber primer merupakan sumber terbaik yang dapat digunakan sebagai pemberi informasi dalam penelitian sejarah. Karya sejarah yang menggunakan sumber primer sebagai sumber informasinya akan memiliki kredibilitas yang lebih kuat. Setelah penjelasan materi kita kali ini, semoga bisa dipahami ya nak. Jika ada yang kurang paham, kurang mengerti, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.